Ketika perang Ukraina semakin intensif, militer Rusia dilaporkan telah meningkatkan penggunaan drone kamikaze seperti Kub dan BLA atau Kuba di sepanjang garis depan. Meningkatnya ketergantungan pada drone kamikaze di atas tembakan artileri kemungkinan menandakan perubahan paradigma dalam taktik Rusia, sebuah pergeseran yang diperkenalkan untuk melawan serangan ofensif mobilitas tinggi oleh pasukan Ukraina. Pada tanggal 28 Oktober Izvestia melaporkan bahwa unit pasukan lintas udara Rusia menggunakan drone Kuba untuk menghancurkan tempat perlindungan bagi personel angkatan bersenjata Ukraina. Menurut koresponden Izvestia Natalia Grachikova, pasukan Rusia pertama kali meluncurkan drone pengintai untuk menemukan dan menentukan koordinat target. Selanjutnya, mereka menyerang target menggunakan drone kamikaze yang dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi. Menurut Komandan Unit Pasukan Lintas Udara Rusia, artileri menimbulkan kerusakan akibat kebakaran ke area yang lebih luas, dan ada konsumsi amunisi yang besar, sedangkan drone kamikaze memungkinkan Anda untuk segera menimbulkan kerusakan api tepat sasaran. Kuba dapat diluncurkan dari situs yang tidak siap, bahkan atap mobil, demi keselamatan personel yang mengoperasikan drone. Drone diluncurkan dari lokasi di luar jangkauan artileri musuh. Peluncuran tidak dibantu roket dan karenanya sulit untuk dideteksi. Kub BLA diproduksi oleh Zala Aero, yang merupakan bagian dari grup perusahaan Kalashnikov. Ini adalah drone yang relatif kecil, lebar sayap 1,2 meter dengan hulu ledak 3 kg dan kecepatan tertinggi 130 km per jam. Fitur-fiturnya yang luar biasa termasuk operasi senyap, desain siluman, kemampuan berkeliaran jauh, dan, yang paling penting, kemampuan untuk mengidentifikasi targetnya menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Drone memiliki akurasi antara 5 hingga 10 meter. Zala Aero mengatakan, keunggulan Kub BLA termasuk akurasi tinggi, peluncuran tersembunyi, tidak bising, dan mudah dioperasikan. Bahan peledak dapat dikirimkan ke target terlepas dari seberapa baik tersembunyinya target tersebut. Drone beroperasi di ketinggian tinggi dan rendah tergantung medan di lapangan. Drone diprogram untuk bernavigasi secara mandiri menggunakan satnav ke target yang terletak di koordinat yang dimasukkan ke dalam drone. Koordinat target kemungkinan dapat diperbarui dalam penerbangan berdasarkan data yang dialirkan oleh drone pengintai yang mencakup area target. Drone ini ditenagai oleh baling-baling pendorong di bagian belakangnya yang digerakkan oleh motor listrik senyap. Drone bertenaga baterai ini memiliki daya tahan terbang selama 30 menit. Setelah diluncurkan, drone secara otomatis menavigasi ke area target dan menyelam ke target. Bentuk aerodinamis yang dapat diamati atau LO rendah membuat deteksi radar menjadi sulit. Suara yang senyap dikombinasikan dengan pembentukan LO dan tidak adanya tanda panas meningkatkan kemungkinan Kuba mencapai lokasi target. Biasanya drone digunakan untuk menetralisir target seperti ruang istirahat musuh, satu atau sekelompok kendaraan lapis baja, dan sekelompok pasukan yang bersembunyi di hutan atau tersebar di sepanjang parit. Mengingat hulu ledak drone hanya 3 kg, tidak mungkin satu drone bisa efektif melawan sekelompok kendaraan lapis baja. Pasukan Rusia menggunakan kawanan kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 drone yang diluncurkan pada interval pendek untuk menyerang secara kelompok. Serangan secara gerombolan meningkatkan kemungkinan setidaknya satu drone menyerang target jika terjadi serangan dari pertahanan berbasis darat. Selain itu, SWAM memberi operator fleksibilitas untuk serangan lanjutan segera terhadap kendaraan lapis baja atau tentara infanteri yang tersebar. Kuba diresmikan tahun 2019, dan uji coba negara selesai pada akhir 2021. Rusia menggunakan drone ini pada awal operasi militer khusus. Dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan drone Rusia, ini berarti membantah klaim Barat tentang ketidakmampuan Rusia untuk memproduksi peralatan militer berteknologi tinggi karena sanksi.